hari ini kita bertemu lagi untuk membahas Nurlanis, yang terutama kita akan membahas soal masih ada hubungannya dengan bulan kemarin, yaitu soal penyakit gula darah tinggi. Kalau yang kemarin itu masalah makan, jadi apa yang kita sebaiknya mengkonsumsi kalau kita sakit gula atau sakit darah tinggi. Sekarang kita akan membahas soal aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu sebetulnya ya prinsipnya olahraga, tapi bisa dengan kegiatan kita sehari-hari. Dan pertama kali membahas soal aktivitas fisik dari penderita gula. Ya. Jadi yang kita ketahui itu kalau penyakit gula itu pasti kadar gula darah kita tinggi. Nah, penyakit gula ini itu biasanya akan disertai dengan gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu ya proses penyerapan di dalam tubuh metabolisme, di pengolahan apa yang kita makan oleh tubuh itu namanya metabolisme. Jadi ada gangguan di soal penyerapan karbohidrat, lemak, dan protein. Ini efek dari insulin. Jadi dalam tubuh itu ada yang namanya urolantekan, itu di pankreas. Pankreas itu sebetulnya organnya kecil, tapi efeknya menyeluruh, menguasai proses penyerapan sari-sari makanan di dalam tubuh. Jadi sebetulnya insulin ini yang merupakan otaknya proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi kalau insulin ini kurang, efeknya akan seperti kalau kita sekarang ini menderitanya gula. Apalagi kalau sudah pabriknya ini tutup. Jadi penyakit gula itu ada dua. Yang diderita di bawah umur 35 itu karena pabriknya tutup. Jadi sudah tidak bisa menghasilkan insulin. Terus yang kedua itu yang diderita di atas 45. Itu pabriknya masih ada, tapi produksinya rasa-rasa.
tidak cukup untuk mengatur penyerapan syarat-syarat. Jadi yang pertama itu harus disuntik insulin karena papinya tutup. Yang kedua itu masih bisa dengan obat-obat yang kita minum. Jadi papinya cuma rasa produksi. Bedanya apa itu? Jadi kalau kita menunjukkannya gula di bawah 35 itu namanya IGDM. Itu harus disuntik insulin karena obat sudah tidak bisa. Terus yang kedua NIGDN itu yang kalau kita biasa minum obat. Jadi kalau kita menjaga gulanya di atas 45 itu namanya NIGDN. Kalau awamnya itu gula kering dan gula besar. Kalau yang di bawah 45 itu biasanya kita sebut dengan gula kering. Kemudian penyakit gula ini merupakan penyebab utama kematian di dunia. Kalau dengan angka-angka yang seperti di layar itu 5-10% kasus merupakan tipe 1 yang IGDN, terus 90-95% itu tipe 2. Kemudian pada berita gula ini mengkonsumsi sebaiknya makanan yang sehat seperti yang bulan kemarin kita bicarakan. Kemudian membiasakan aktivitas fisik, jadi jangan hanya tidur-tiduran. Kalau kita seperti ibu rumah tangga kan wajar ya jika aktivitas fisik dia itu dilanjutkan tidak apa-apa. Jadi kalau ibu rumah tangga itu aktivitas fisiknya sudah cukup banyak sebetulnya. Dari pagi bisa usah yoga, agak siang dikit nyapu langkah, itu termasuk aktivitas fisik. Nah, yang bermasalah sebetulnya bapak-bapak karena kadang kurang dengan aktivitas fisik. Nah, kalau di sawah itu banyak aktivitas fisik. Kemudian dibantu dengan olahraga yang tapi tentunya olahraga pagi tadi itu kan hanya seminggu sekali. Yang penting kita aktivitas fisik sehari-hari. Jadi kalau kita melakukan
yang sehari-hari itu akan mencegah atau memperlambat komplikasi. Jadi sebetulnya penyakit gula itu kalau kita sudah divonis kena gula 10 atau 20 tahun kemudian organ darah kita pasti akan rusak. Karena itu tadi pabriknya sudah tutup atau pabriknya rasa-rasi. Itu efeknya macam-macam. Ya, jantungnya error, atau ginjalnya kena, atau lehernya kena. Jadi itu pasti. Jadi untuk mencegah itu, makanya supaya kadar gula kita itu tidak naik turun. Nah, supaya tidak naik turun itu kan minum obat. Sama yang kedua menjaga, yang ketiga yang kita bahas nanti kita bisa. Terus kalau penyakit yang pertama ya sudah terus. Jadi penata laksanaan atau cara mengatasi penyakit gula itu memang seperti tadi dan jelaskan seperti saat ini edukasi ya dan sebagainya. Kemudian pengobatan, kemudian latihan musik dan makanan yang sehat. Jadi kalau kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kebugaran. Jadi olahraga ini sebetulnya murah ya, karena kalau kita olahraga biasa itu tidak ada biaya. Tapi kalau kita jogging ya cukup mahal ya. Kalau olahraga yang biasa itu murah ya. Tujuannya sama, itu supaya kualitas hidup kita itu menjadi semakin baik. Selain itu juga rencana dan jawaban itu juga jiwa tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat. Jadi kita bisa baik. Jadi kalau diilmiahkan itu manfaat aktivitas fisik itu akan bisa mengontrol kadar gula
kalau kita ada gula kita terkontrol itu nanti efek samping dari penyakit gula itu akan lama kita kenanya. Dan efek samping yang lama terkenanya kita kesehatan kita juga akan semakin baik. Jadi biasanya kalau kita minum obat rutin itu umur kita cukup panjang. Tapi kalau kita rutin gontongan terus kadar gula darah kita naik turun, kita akan cepat meninggalkan dunia. Jadi efek dari kadar gula yang naik turun itu kalau naiknya berlebihan akan koma. Kalau sudah koma, ya akan cepat menjadi titik. Terus kalau kadar gulanya terdorong, itu sebetulnya lebih mudah kita mengatasi. Biasanya akan pasien atau kita itu akan terasa sendiri, lemun-lemun, liar, lemas, itu tanda-tanda kita akan drop. Dengan minum teh hangat manis biasanya akan pulih. Tapi kalau kita kekurangannya dropnya pada saat itu yang bahaya. Karena kita tidak sadar, sehingga kebablasan. Karena kalau kebablasan ya harus dibawa. Jadi obat-obat gula sebaiknya jangan diminum malam. Karena efeknya itu akan menurunkan kadar gula. Nah, kalau saat kita minum itu terus tidur, nah orang kosong, kemudian wes, ya kalau ada ya, makanya kita kalau punya gula bisa mengontrol diri sendiri. Kapan kita nonton itu harus kita sadari, terus ya kita antisipasi sendiri. Beberapa minggu yang lalu yang saya baru kehilangan, kemudian masih 39. Ya itu karena gulanya naik turun. Nah ini untuk latihan fisik ini memang ada rekomendasi. Prinsipnya sesuai kebutuhan, sesuai kondisi
sesuai umur ya. Jadi kalau kita sudah di atas 60 ya nggak mungkin dengan olahraga yang kencang-kencang. Terus kalau kita sudah ada kelemahan fisik, salah satu misalnya kita sudah terkena stroke dengan yang fisik kita ya tidak. Jadi semua itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tentunya kita tahu kekuatan dan kondisi kita. Kemudian untuk senam seperti pagi tadi itu kalau kita sudah berumur 60 tahun ke atas ya sebaiknya santai aja kalau memang mau mengikuti senam. Jangan seperti teman-teman kita yang masih pramuka. Jadi latihan musik itu disesuaikan. Ya, kemarin ada berita sepeda gunung itu satu ya itu karena aktivitas fisik yang diforsir. Juga yang saya tahu sudah 2 orang yang terakhir yang saya dengar itu artinya Mantan Menteri Jurnal ada juga dokter jadi kalau kita sudah berumur di atas 60 ya sepedanya sangat-sangat nggak usah motor. Kemudian kalau kita sedang melakukan aktivitas fisik terus merasa lemung-lemung dengan segera leher, itu tanda-tanda jantung kita sudah sempurna. Kalau kita melakukan aktivitas fisik terus muncul keringat dingin, leher jangan dipaksa. Kemudian ini ada contoh-contoh latihan aktivitas fisik untuk penderita gula. Hiking itu saran tapi jalan kaki ini
memang ada aturannya. Tapi pada prinsipnya seperti tadi tetap walaupun ini ada kecepatan 3 km per jam, tetap akan kita atur diri kita sendiri. Kalau itu merasa kejauhan ya nggak usah. Pokoknya disesuaikan dengan visi kita masing-masing. Kemudian yang kedua itu berenang. Kalau ada yang besar ya, kalau nggak bisa ya nggak perlu belajar. Ya. Karena belajar di usia tua ini sudah terbantu, nggak perlu cari olahraga yang lain. Karena memang kalau kita tinggal di desa ini jauh dari sungai atau jauh dari kolam, kita pasti tidak bisa berenang. Tapi kalau dekat Bengawan itu pasti bisa. Karena dari kecil sudah terbiasa suluk. Kemudian yang contoh yang ketiga itu yoga. Nah, yoga ini memang baru apa ya, tren ya. Saya sendiri nggak bisa melakukan itu. Saya hanya meditasi aja. Di dalam yoga ini dari pengertian itu bisa menyebabkan tubuh menjadi lebih segar. Tapi memang sebaiknya rutin. Jadi berenang itu juga kalau rutin itu lebih baik. Kalau hiking itu trennya memang naik gunung. Tapi kalau kita seperti saat ini ya keliling kampung itu sudah ini, atau jalan di jalan raya bolak-balik itu yang sudah tinggi. Jadi ada gambar-gambar latihan fisik. Tadi senang seperti pagi tadi, jogging itu ya lari-lari kecil, bersepeda, terus cuma kalau bersepeda jangan yang memilih medannya naik turun. Karena tadi sudah akan terkonsep kerja jantung kita kalau kondisi pas aja. Jadi cari medan yang ada.
Tujuan bersepeda ini kan hanya untuk membakar lemak. Kalau kita bersepeda seperti sepeda gunung, turun itu tidak membakar lemak. Itu hanya menguras energi. Jadi kalau membakar lemak itu yang pelan-pelan. Itu tadi untuk penyakit gula. Sekarang kita masuk di hipertensi. Penyakit hipertensi itu ada atau secara tinggi itu kalau tekanan darah kita itu di atas 140, bawahnya di atas 90. Darah tinggi itu ada beberapa kriteria sebetulnya. Ringan, sedang, sama berat. Tapi pada prinsipnya kalau kita sudah di atas 140, sebaiknya mengurangi darah. Pertama itu dulu. Jadi sebelum kita minum berat itu sebaiknya itu pola makan dijaga. Jadi sekarang itu faktor-faktor. Jadi banyak makanan kita itu akan selalu mengandung garam, karena memang garam itu penyedap rasa. Tanpa garam memang rasanya tidak enak. Hampir semua makanan yang tersaji di toko atau di depan kita itu pasti mengandung garam. Makanya kita harus hati-hati kalau kita sudah punya tensi di atas 40. Baik, untuk kali ini kita akan membahas soal aktivitas musik. Bagaimana kalau kita punya penyakit darah tinggi? Yang kita rekomendasikan untuk olahraga darah tinggi itu berjalan kaki. Berjalan kaki itu sama, yang kata saja. Jangan jalan kaki tapi naik turun tangga. Ya, itu sama jalan kaki tapi ada beban, itu nggak boleh. Jadi kita akan terpaksa. Jadi kalau kita berjalan kaki, ya cari medannya. Di jalan kaki itu paling bagus itu yang santai, nggak usah ngobrol. Kalau kita mungkin
7 sampai jam 9. Itu pasti kita akan berperilaku. Tidak usah dipaksakan. Ya, saya sering melihat mereka jalan kaki siang-siang pakai mantel plastik, itu terlalu difosil, terlalu banyak keringat keluar. Kalau kita yang sudah sepuh-sepuh ini sebetulnya saya itu cuma praktik ketemu dalam waktu para nonton tidak cepat bios itu mengetahui salahnya sendiri. Kenapa kok jadi dulu? Masalahnya itu kalau sudah mengajar buku itu judulnya apa? Jadi kita pencegahan itu lebih bagus. Ya, berat badan ya jangan sampai. Karena kalau kita ketemukan itu penyakit itu rombongan. Sebenarnya ya pencegahan dan lebih baik. Sama seperti tadi contoh untuk darah tinggi juga ini memang direkomendasikan karena murah meriah bisa dikerjakan di dalam rumah. Kemudian juga berguna bagi yang besar. Kalau yang belum bisa kita usaha. Terus senam itu pada prinsipnya dan menggunakan badan. Jadi tidak perlu biaya yang banyak gym. Kalau kita bisa ya ikut di sini tidak perlu. Tapi kalau tidak bisa ya open pantai sudah senang, nyapu itu sudah senang. Ya. Itu efeknya lebih banyak, rumahnya bersih, ya, badan sehat. Ini memang kita memang sebetulnya ibu-ibu itu lebih kuat daripada bapak-bapak. Dari pagi sudah kerja, menyiapkan sarapan, agak siang sudah pulang, siang lagi sudah cuci baju, nanti agak sore sudah menyiapkan makan siang untuk anak lagi, lain-lain. Jadi kalau ibu lebih kuat. Kegiatan di rumah juga pernah berhenti. Jadi kalau ada anak sering melawan ibunya itu bagaimana? Ya, salah didik atau nyalahin orang tua. Nah itu warteg kok nyalahin tinggal diterima. Yang kelima itu tadi bersepeda, sama bersepeda. Prinsipnya jangan ngoyong. Kemudian jogging itu ya
air kecil. Nah, kalau ada yang bisa bermain tenis ya itu tenis. Tapi kalau tidak bisa ya nggak usah. Saya dulu yang pernah nyoba beli raketnya, ya maksudnya ya belajar. Kalau pada cukup ada saudara yang belajar itu wes anggur. Jadi prinsipnya itu aktivitas fisik itu akan lebih baik daripada tidak melakukan, prinsipnya itu. Kemudian secara rutin itu akan lebih bagus juga. Pakaian itu terserah, seragam, yang penting yang nyaman. Kemudian kalau bersepeda ya sepedanya seadanya, tidak masalah. Yang penting jangan sepeda yang kira-kira membuat kita cedera. Kalau betul timbul. Kemudian juga sebelum latihan itu minum dulu. Terus yang pasti obat, jangan lupa. Jadi kalau kita bisa mengendalikan atau mengatur penyakit yang ada di tubuh kita, itu kita akan ya bisa hidup lebih lama. Cuma ya menurut saya hidup lebih lama itu ya tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Kita sudah berusaha supaya mungkin, tapi ya sehingga jenuh ya terus ya kita sudah dipanggil. Yang penting tetap kita berusaha. Jadi prinsipnya kita berusaha sebaik mungkin hidup itu. Salah satunya pikiran kita itu sebenarnya. Kalau kita sepele itu benar. Yang kedua, pola makan kita. Pola makan, pola hidup, dan juga kebiasaan. Jadi kebiasaan dulu yang seperti yang tidak. Ini memang aktivitas fisik itu 150 menit per hari, per minggu. Ya, monggo kalau pengen mau dilakukan. Tapi yang penting kita bisa tahu kekuatan kita minimal 30 menit per hari. Kemudian bisa dilakukan 3 kali dalam sehari bisa. Ternyata sudah habis.
kalau pengobatan gratis kan kalau kita sudah masuk ikut BPJS kan gratis. Oh, laporan yang gratis itu. Nah, iya, itu laporan itu. Iya, ada. Cuma baru dimulai beberapa tempat, belum semuanya. Karena tiap puskesmas itu laporannya tidak semua sama, kemampuan laporan itu tidak semua sama. Makanya itu konsultasi itu kan kalau yang saya tahu pakai alat yang ditaruh di kaki itu tidak semua punya. Kalau yang penting ya itu bukan osteoporosis. Osteoporosis itu pengerobosan tulang. Jadi kalau ibu-ibu ini kalau sudah kejadian ya kesandung atau jatuh dari tempat itu terus patah, itu namanya osteoporosis. Kalau kita loncat-loncat nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu bukan osteoporosis. Jangan kita memikir yang neko-neko ya. Kita kalau saya lihat ibu-ibu apa dari pandangan umum ya baik-baik saja, masa begini kok. Kalau pegel-pegel itu bukan osteoporosis, itu osteoartritis. Nah, penyakitnya lain, termasuk salah satunya kolesterol, terus trigliserida, terus gula, terus hanya rada nyeri atau hanya kecapean, itu bisa. Jadi penyebab nyeri-nyeri itu macam-macam. Kalau saya menyarankan itu silakan kalau yang betul-betul di bawah diberi kesadaran ya. Sebetulnya kalau TikTok itu jadi pakai minyak jangan dipasang putih karena minyaknya itu bisa melahirkan kesalahan. Terus yang kedua dipijet. Nah, itu sendiri boleh, pijet bujurnya boleh. Ya. Kalau kita pekerjaannya bukan itu hati-hati. Oh ini bukan kerja. Kan tidak mungkin tiap hari ya. Ada yang penting itu tiap hari. Jadi itu ada kelelahan ya Allah.
tapi kekurangan oksigen ya itu wajar. Pokoknya sering dikatakan kita senang yang biasa itu hanya mengairkan tangan itu terbatas. Jadi mengairkan tangan dua-duanya. Nanti dirasakan yang perbedaannya bawahnya pakai kain sedikit tapi terutama itu senang kalau sedikit ya. Hati-hati kalau di karena kalau kita tersakiti waktu dipijat itu kalau kita tidak tahan jantung kita yang kalah dengan shock waktu dipijat itu bahaya. Makanya pijat ya yang pelan-pelan saja yang jadi sakit begitu tidak itu anaknya yang jadi mengayokan ada yang lain enggak perang itu peredaran darah yang tidak ada. Kalau kita perang itu hanya kita turun pelan-pelan itu akan sembuh. Peredaran darah tidak ada. Jadi otot-otot kita akan kurang oksigen yang mendadak sehingga bikin kaku. Makanya kita pijat-pijat pelan-pelan itu melancarkan kita. Ada lagi itu salah satu penyakit yang bikin kesembuhan itu penyakit gula. Itu kan baru salah satu, salah duanya asam urat, salah tiganya kolesterol, salah empatnya trigliserid. Jadi asam urat, trigliserid, kolesterol itu hampir sama penyebabnya. Jadi kita makan jeroan, gorengan, benjoso itu bikin tiga tadi menurut. Makanya itu harus sebaiknya hindari. Kalau gaya foto ya rasanya tusuk. Penyakit tiga macam itu dapatnya macam-macam. Tapi hampir semua di kulit. Kesembuhan, tebel, terus kram gitu. Ada lagi.
Jualan kok tenang pulang pulang toko di tahu tenang dia masuk ke tengah-tengah di tengah kita lain mau dibuat dan dia ngambil terus belum dia banyak mau belajar itu tentang pakai pelan-pelan